Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kesempatan kali ini melanjutkan yang kemarin. Jadi kemarin itu bagian pengantar dari mata pelajaran kita, yaitu animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Sekarang kita akan lebih jauh lagi ya, lebih mengenal lagi apa itu animasi 2 dimensi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Baik, kalau kemarin kalian memberikan komentar ya, banyak pertanyaan di situ. Mungkin ada yang sudah saya jawab dan ada yang belum terjawab ya. Tanya jawab ya secara seperti ini atau dalam bentuk video. Pertanyaan kalian itu sangat visioner. Itu tentang cara pembuatan apa itu animasi stop motion saya kemarin baca, dan juga ada apa itu animasi 3 dimensi dan pembuatannya ya, dimana itu nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Kita akan mempelajari animasi 2 dimensi, masih ya di awal, tapi sudah masuk ke apa itu animasi nantinya ya, animasi 2 dimensi, kemudian cara pembuatannya, dan yang paling penting nanti akan saya jelaskan juga tentang prinsip dasar animasi atau prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan animasi ya. Oke, kita mulai. Jadi dari animasi 2 dimensi ya, kita ketahui animasi itu berasal dari kata animate ya. Animate di sini istilah dalam bahasa Inggris yang berarti membuat objek mati seperti hidup. Nah, kemudian animasi mampu menyampaikan konsep yang kompleks menjadi menarik secara visual dan juga dinamik, sehingga animasi terus berkembang hingga sekarang. Oke, dari berbagai macam pengertian menurut para ahli juga. Nah, animasi dapat diperoleh pengertian animasi adalah gambar bergerak ya, yang berasal dari serangkaian objek dan diatur mengikuti alur pada durasi waktu tertentu. Beri huruf kapital di sini adalah kata kuncinya. Jadi ada animasi itu ya, gambarnya apa, bergerak, kemudian terdiri dari berbagai macam objek. Nah, gambar bergerak itu diatur mengikuti alur tentunya dengan durasi waktu tertentu atau waktunya telah ditentukan. Nah, itu pengertian dari animasi, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sebelum masuk itu ya, kemudian gambar tadi itu seperti kita pelajari pada kelas 10 ya, kalian mungkin sudah belajar di desain grafis. Jenis gambar ada 2, yaitu gambar vektor dan bitmap. Nah, vektor dan bitmap di sini saya berikan gambaran seperti ini ya, vektor dan bitmap. Dari visualnya sudah jelas perbedaannya ya. Nah, vektor ini gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis atau poligon ya, berbagai macam garis, beberapa garis. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambar. Artinya membuat gambarnya itu dengan proses rumusnya dalam softwarenya. Setiap alur vektor dapat dengan mudah ditambah atribut untuk membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambahkan dan menghilangkan atribut seperti ketebalan garis, warna ya, warna isi, nodes ya atau titik, dan lain-lainnya. Itu bisa diedit dengan mudah untuk menggambar sebuah gambar vektor. Nah, gambar bitmap adalah terbentuknya dari banyak titik dengan campuran warna di dalam grafis yang ada pada komputer. Simpelnya gini, contoh gambar bitmap adalah fotografi. Nah, dia itu terdiri dari banyak titik ya, karena saking banyak titik jadi tidak terlihat titiknya. Banyak titik, satu titik mewakili satu warna ya, menjadi satu kesatuan hingga menjadi gambar bitmap. Nah, susunan warna yang mewakili dari beberapa piksel. Nah, titik itu namanya piksel. Nah, nantinya piksel itu ya, itu adalah ukuran dari sebuah resolusi. Nah, resolusinya berapa? Sekian piksel. Pada umumnya jenis gambar bitmap memiliki gambar yang tinggi dan lebar dalam bentuk piksel dengan jumlah bit. Nah, format gambar yang sering kita jumpai ya, JPG, BMP, PNG, dan GIF. Jadi animasi itu nantinya bisa terdiri dari gambar vektor dan gambar bitmap. Semuanya bisa diolah menjadi sebuah animasi. Kemudian sekarang masuk ke teknik pembuatan animasi. Jadi bagaimana cara membuat animasi itu ya, dari bahan-bahannya tadi, gambar bitmap maupun vektor.
teknik pembuatan animasi itu ada dua. Yang pertama itu sel teknik atau teknik sel. Nah, ini adalah teknik yang klasik. Ini menggunakan sel, benang rangkaian gambar yang dibuat di atas lembaran transparan seluloid yang berlapis-lapis. Objek utama yang mengeksploitasi gerak dibuat terpisah. Nah, ini objek utama itu terpisah, dibuat terpisah. Ya, yang bergerak itu tadi ya, sedangkan latar belakang dan latar depannya statis, artinya diam. Yang gerak objek utamanya. Ya, untuk lebih jelasnya kita contohnya animasi dengan pembuatan sel teknik seperti ini. Here, a Mickey Mouse short is being put on film. Mickey has been inked and painted on transparent sheets of celluloid. Mickey Mouse dibuat satu persatu. This happens to be a panorama effect where the character will walk in one place and the background keeps moving behind him to create the illusion. Each time a new cell of Mickey is photographed, the background must be moved a fraction of an inch. Backgroundnya tetap ya. Nah, ada banyak sekali. Photographing each one of these celluloids of Mickey and background. Satu persatu itu ditangkap gambarnya kameranya ya. Jadi kamera dalam buat animasi itu seperti itu. Menjadi satu film. Nah, ya. Ini itu contohnya ya, contoh dari animasi dengan pembuatannya sel teknik seluloid. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik computing. Dari katakannya sudah jelas ya, computing itu berarti menggunakan teknologi komputer, proses atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan gambar statis maupun dinamis atau dinamis menjadi satu animasi dengan menggunakan komputer grafis. Artinya tidak perlu menggunakan banyak sel, banyak frame tadi, kertas, itu namanya teknik computing. Adapun nanti teknik computing dibagi lagi, ada teknik computing 2 dimensi dan juga ada teknik computing 3 dimensi. Selanjutnya contoh teknik computing dalam menggerakkan pesawatnya di sini, ini menggunakan komputer, software, objek kotaknya, objek bundar yang menjadi kotak, kemudian nah ini juga menggunakan teknik computing. Ini 2 dimensi. Oke. Kemudian nah ini yang saya akan sampaikan itu 12 prinsip dasar animasi. Ini bagian pengantar dulu. Jadi prinsip dasar animasi itu adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika membuat suatu animasi. Animasi akan terlihat lebih hidup nantinya kalau kalian memperhatikan 12 prinsip dasar animasi ini. Mengapa prinsip dasar animasi itu penting? Sebab fungsi dari prinsip animasi adalah supaya setiap animasi yang dibuat terlihat menarik, dramatis, dan dengan gerakan yang alami atau realistis ya. Berarti kita ketahui bahwa animasi itu berasal dari objek yang mati ya, tapi kita buat animasi supaya terlihat hidup. Nah, di sini supaya terlihat menarik, dramatis, kita membuat sesuai dengan prinsip dasar animasi. Apa saja sih prinsip dasar animasi itu? Seperti yang kita di awal, jumlahnya ada 12. Nah, pause and stretch, anticipation, staging, strike ahead and pause to pause, follow through and overlapping action, slow in and slow out, arcs, kemudian secondary action, timing, exaggeration, solid drawing, dan appeal. Nah, ini mungkin kalian masih asing ya, karena juga dalam bahasa Inggris di dunia animasi prinsipnya seperti ini. Mereka yang mencetuskan 12 prinsip animasi ini, yaitu kemudian untuk memudahkannya ya, untuk memudahkan dalam menghafalkan 12 prinsip animasi ini ya, karena nantinya kedepannya akan kita bahas terus prinsip animasi ini dalam membuatnya sesuai atau tidak. Nah, itu berdasarkan prinsip dasar animasi ini. Dalam menghafalkannya saya buat itu ada 5 istilah aja ya. 1, 6S, 3A, F, E, T. Oke, 6S itu ada apa saja? 6S ada squash and stretch, kemudian staging, strike ahead and pause to pause, kemudian slow in and slow out, secondary action, dan solid drawing. Ada 6. Kemudian 3A, A-nya itu apa aja? Anticipation, arcs ya, kemudian appeal. Nah, itu ada 3. Kemudian FET, F-nya
follow through and overlapping action, E-nya exaggeration, T timing. Ya, mungkin itu dulu sebagai pengantar prinsip dasar animasi. Kalian tahu dulu, kalian bisa cari tahu dulu apa itu. Oke, setelah itu kalian bisa berikan tanggapan, ya, ataupun nantinya pertanyaan itu nanti kalian bisa gali sendiri, ya. Silahkan tinggalkan komentar saja, ya. Jangan lupa sertakan nama, kelas dan nomor absennya sebagai tanda keaktifan kalian, ya. Ya, kita akan bahas di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.